Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait speech delay atau lambat bicara. Dan ini memang menjadi suatu hal yang serius ya, karena ini terkait bagaimana si buah hati ya anak kita itu dalam perkembangannya bisa tumbuh dengan normal gitu, terutama bagaimana pada usia yang sudah sangat seharusnya yaitu 3 bulan itu sudah mulai melakukan latihan-latihan dari orang tuanya untuk berkomunikasi. Nah, ada hal-hal yang mungkin sudah dialami oleh orang tua ya, misalnya mereka telat dalam melakukan pelatihan itu kepada anak dan ataupun sebelumnya dalam asupan sebelum akan melahirkan anak itu asupan gizinya kurang. Nah, ini kita seputar itulah ya persoalan speech delay atau terlambat bicara, yaitu kita akan membahas speech delay, penyebab, deteksi dini, dan cara mencegahnya. Sobat Dialgo sekalian ya, belajar berbicara itu menjadi salah satu fase penting ya dalam proses pertumbuhan kembang anak. Jadi ketika seseorang anak itu bisa berbicara, itu pertama orang tua itu pasti akan senang ya, bukan main ya, dengan tumbuh kembang melalui proses komunikasi anak yang sudah mulai ya ada perkembangan. Yang kedua dengan berbicara seseorang itu bisa mengekspresikan ya keinginannya gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya karena tidak semuanya itu berjalan normal ya. Anak itu bisa berjalan normal, bisa berbicaranya itu pada usia yang lebih cepat ataupun bisa jadi lambat. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau lambatnya itu dalam tataran yang serius gitu ya, lebih dari 3 bulan ya. Pada usia perkembangan ini dimulai pada usia 3 bulan ya, di mana anak itu bereaksi terhadap ekspresi orang di sekitarnya. Namun terdapat kasus di mana seorang anak itu kesulitan untuk menyampaikan apa yang diinginkannya dalam bentuk lisan walaupun sudah menginjak usia hampir 2 tahun ya. Ini bayangkan orang tua pasti bertanya-tanya ya, dan kemungkinan memang agak susah untuk dideteksi ya apakah anak kita ataupun si buah hati itu mengalami speech delay ataupun normal saja, cuma beberapa waktu ke depan itu akan kembali normal. Nah, ini perlu segera penanganan khusus ataupun deteksi dini. Nah, berikut kita akan sampaikan penyebab speech delay atau lambat bicara ya, cara mendeteksi ya dan cara mencegah speech delay. Psikolog yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, Dewi Retno Suminar ini mengatakan speech delay itu adalah kondisi keterlambatan bicara delay dari waktu perkembangan yang seharusnya, gitu ya. Menurutnya, ciri-ciri speech delay itu dapat dilihat ketika anak pada masa perkembangannya sudah mampu berbicara, tapi anak tersebut belum dapat melakukan, gitu ya. Ada keinginan ya, anak itu akan berbicara ya, tapi karena ada beberapa hal ya, tidak bisa melakukan mengekspresikan keinginannya. Bisa berbicara, namun kata-katanya tidak dapat mengerti atau sulit dipahami. Nah, penyebab speed delay ya, mengenai penyebab ini Dewi ya, dokter spesialis Universitas Erlangga sekaligus psikolog, mengatakan bahwa kondisi speed delay dapat dideteksi dari dua aspek klinis dan aspek pengasuhan ya. Yang pertama ya dari segi aspek klinis, dimulai dari anak dalam kandungan sampai awal kelahiran ya. Jadi itu adalah aspek klinis. Misalnya adanya gangguan selama kehamilan, kelahiran prematur yang mengalami kejang atau berat badan, lahir bayi itu kurang dan lain sebagainya. Nah, itu kondisi klinis ya. Kondisi-kondisi klinis ini dilanjut Dewi ya, dokter spesialis psikolog dari UNER, dapat menyebabkan anak tidak dapat tumbuh optimal dan menyerang area bicara dalam otak. Jadi di otak ini ada area yang di situ adalah area bicara gitu yang harus berkembang tetapi tidak bisa berkembang. Dalam kasus tersebut akan ada kemungkinan diikuti dengan gangguan perkembangan lain seperti autisme dan retardasi mental ya. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan bahwa pada aspek pengasuhan dapat terjadi
karena kurangnya stimulasi bicara selama proses pengasuhan gitu. Jadi memang peran orang tua itu juga sangat vital ya dalam membentuk perkembangan ya, tidak hanya pengembangan fisik tetapi juga pengembangan mental juga otak ya. Dalam hal ini adalah bicara apa namanya, dalam otak ini ada eh, tempat ya, tempat seseorang itu komunikasi itu yang perlu dilatih. Nah, terkadang orang tua atau pengasuh itu cenderung memberikan gadget atau membiarkan anak menonton sendirian ya. Nah, ini bahayanya dan itu banyak sekali sekarang itu menjadi tren ya. Anak itu kalau tidak punya aktivitas ya mereka kebingungan untuk melakukan kegiatan ya. Makanya orang tua kadang memberikan solusi instan, tapi itu pada intinya pada akhirnya itu memang kecenderung tidak baik ya, dengan memberikan gadget yang memberikan mereka itu kurang aktif dalam berpikir ya, juga tidak menjadi anak itu menjadi tidak kreatif lagi. Nah, dalam kondisi ini bahasa ekspresif anak menjadi lambat karena anak paham bahasa tapi tidak mampu mengekspresikan. Deteksi dini speech delay itu kemudian menjelaskan bahwa kondisi speech delay pada anak dapat dideteksi sejari dini ya. Eh, Dewi pun ya, dokter spesialis psikolog menyarankan agar deteksi dini dilakukan oleh orang tua ya. Cara mencegah ya, menjelaskan beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua agar anak terhindar dari speech delay. Salah satunya adalah dengan menjaga kondisi kandungan ya. Selama fase kehamilan ya, agar jangan sampai sang ibu itu stres ya. Harus dipenuhi makanan yang sehat ya, nutrisinya harus terjaga dan jangan sampai stres ya, harus happy ya, karena melahirkan seorang anak diharapkan anak yang dalam kandungan itu nanti lahir dengan eh, normal ya, perkembangannya juga normal, perkembangan otaknya normal ya, itu harapan semua orang tua. Nah, setelah itu memang harus memberikan stimulasi ya selama tumbuh kembang anak, khususnya pada fase awal. Ajak anak berbicara walau belum merespon bicara ya, kita lakukan saja ya, merespon bicara apa namanya, melakukan stimulasi, melakukan aktivitas komunikasi dengan anak ya, supaya apa, mereka bisa mendengar ya, memahami ya, dan pada akhirnya anak itu bisa menyerap dan terstimulasi ya untuk melakukan proses komunikasi ya dengan orang tua. Ingat, mengajari anak mengenai bagaimana mengeluarkan suara untuk membantu anak itu untuk menirukan suara ya. Kita sudah harus bisa merespon ataupun memulai ya, menstimulasi anak dengan berbicara. Ya, sobat sekalian, jadi memang masalah speech delay ini memang agak begitu serius ya. Karena ini terkait masalah buah hati ya. Jangan sampai anak kita itu bisa tidak berkembang dengan normal ya. Makanya sedari dini ya, dalam kandungan memang harus dipenuhi nutrisinya ya, kandungan, kemudian ibu yang dalam kandungan itu tidak boleh stres. Dan yang paling penting adalah ketika anak itu sudah lahir memang harus dirangsang untuk berbicara sedari dini ya. Kita latih agar mereka bisa normal. Dan untuk itu ya, saya juga selain menyampaikan informasi tentang informasi speech delay, ada juga produk kesehatan yang juga saya sarankan ya, yang sangat cocok untuk perkembangan nutrisi otak, yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yang ini, yang Turkish Propolis Ruya Brain, ini mempunyai banyak sekali manfaat ya. Ini manfaatnya yang antara lain dapat menutrisi ya, eh, memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi, kemudian dapat membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala berkelanjutan, stres ya, kemudian dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja. Sekaligus juga dapat memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Ini sudah ada nanoteknologi ya. Ini salah satu keunggulan Turkish Profesor Surya sudah mendapatkan sudah ada nanoteknologi ya, yang dapat mempercepat kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Kemudian juga sudah ada sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari sertifikat BPM, kemudian sertifikat INEA, International Nano Entrepreneur Association. Ya, kemudian penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini, yang TPR Brain ya.
sesuai berat badan tubuh. Misal berat badan tubuh anak misalnya apa namanya yang masih bayi mungkin 1 tetes ya dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Saya memang menganjurkan seperti ini karena ini cocok untuk nutrisi otak. Untuk yang merah ini khusus untuk mengatasi penyakit berat ya, misalnya untuk kolesterol, diabetes, asam urat, ya stroke dan MAH ya, kanker ya, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi 2 produk ini ya saya rekomendasikan ya, yang merah itu untuk keluarga, yang biru ini khusus untuk nutrisi otak ya, dan ini sudah banyak dikonsumsi oleh ribuan pelanggan ya, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan bagi Anda misalnya yang ingin berbisnis ya, Turkish Propolis Rupiah bisa gabung di komunitas Kavapreneur. Dengan minimal pembelian 3, Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis lengkap ya. Selain Anda bisa mencoba untuk diri sendiri, kalau cocok itu kan bisa merekomendasikan kepada yang lain. Jadi ada 2 kemungkinan, jadi ada 2 keuntungan ya. Yang pertama dapat merekomendasikan produk kesehatan, yang kedua dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga stamina, imunitas tubuh dengan terus mengkonsumsi Turkish Propolis Rupiah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia ada Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.